Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kembali bertemu dengan saya Ibu Retno Dewiani, guru SMA Negeri 1 Lakbok. Anak-anak, kali ini Ibu akan membahas materi pelajaran kelas 12 yaitu kaidah kebahasaan novel sejarah. Anak-anak, beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, novel sejarah itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis temporal. Yang ketiga, menggunakan kata kerja material. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kalimat tak langsung. Yang keenam, menggunakan dialog. Dan yang ketujuh, yaitu menggunakan kata sifat. Ibu akan jelaskan satu persatu dari kaidah kebahasaan novel sejarah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimat yang bermakna lampau ditandai dengan kata-kata kegiatan yang telah selesai, anak-anak. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan kata telah, sudah, terbukti, dan lain-lain. Contoh kaidah kebahasaan yang menggunakan kalimat bermakna lampau. 1. Prajurit-prajurit telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. 2. Dalam banyak hal Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan membuat siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Kalimat pertama menggunakan banyak kalimat bermakna lampau karena pada kalimat tersebut ada kata telah. Sementara untuk contoh kalimat yang kedua yaitu ditandai dengan ada kata terbukti. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan banyak konjungsi kronologis temporal. Kalimatnya ditandai dengan kata yang menyatakan urutan waktu seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, setelah, sesudah, dan lain-lain. Contoh kalimat yang menggunakan banyak konjungsi kronologis temporal yaitu 1. Setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Kedua, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Kalimat pertama menggunakan banyak konjungsi kronologis temporal karena ada kata setelah, sementara yang kedua karena ada kata sejak. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan kata kerja material. Anak-anak, kata kerja material adalah kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Anak-anak, dari kutipan novel sejarah tersebut bisa kita analisis ada beberapa kata yang menggunakan kata kerja material yaitu berdiri, kemudian ada duduk, bersimpu, dan masih banyak juga yang lainnya. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan banyak kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya merasakan, menginginkan, mendambakan, mengharapkan, memikirkan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya 1. Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. 2. Melihat itu tak seorang pun yang menolak karena semua berpikir Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat yang sekarang ia pegang. Kaidah kebahasaan berikutnya yaitu menggunakan banyak kalimat tidak langsung.
Kaidah kebahasaan menggunakan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan, dan lain-lain. Anak-anak, kaidah kebahasaan yang nomor 6 yaitu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Silahkan kalian perhatikan contohnya. Kaidah kebahasaan nomor 7 yaitu menggunakan banyak kata sifat. Kaidah ini menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Dari kutipan novel sejarah tersebut bisa kita temukan kata sifat yaitu wibawa dan jauh lebih besar. Anak-anak, demikian penjelasan Ibu tentang kaidah kebahasaan novel sejarah. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.